5 hal yang mau dilakukan berantas Prabowo dengan satu pintu. Satu, under invoice, transfer pricing, kemudian perubahan HS code, kode ekspor, keempat adalah penyelundupan, yang 5 rekayasa keuangan. Wow, ini ngeri semua ini ya. Nah, ini harus kita buka ke publik, karena publik Pak Prabowo nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya. Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. Jadi dulu Pak Said Didu di sini di podcast juga mengatakan ada 7.000 triliun yang di luar tidak masuk sistem. Kira-kira itu bagian dari ini nggak? Bagian dari ini semua. Bagian dari ini semua. Yang mau dikumpulin di ekspor satu pintu itu. Oke. Yang saya enggak, bukan ya itu lain itu. Ya, lain. Nah, gimana itu berarti? Ini kan yang 7.000 triliun perkiraan saya itu judi online, judi online, narkoba, penyelundupan. Nah, baru satu lah ini penyelundupan masuk sini. Baru satu ya? Baru satu. Narkoba enggak, judi online. Kan kita lihatlah bahwa tanda banyaknya uang tidak masuk sistem, hampir semua yang ditangkap oleh penegak hukum itu kumpulan dolar dan emas di rumahnya. Artinya itu tidak masuk sistem kan? Tidak berputar. Coba waktu Sambo ditangkap berapa? Ya kan itu kan judi online. Nah itu berputar di luar sistem. Nah kalau yang saya melihat begini, Pak Prabowo ini saya tanda tanya, kenapa judi online belum keras? Ini belum keras dia. Oh itu belum ya, yang judi online belum keras. Nanti pada gilirannya ada di situ. Saya berharap. Saya berharap masuk Pak Prabowo di situ. Itu. Nah, Pak Prabowo menurut saya untuk menghilangkan keresahan, ini kan masyarakat lagi susah sekali. Akhirnya masuk kepada pinjol kan. Benar. Pinjol udah mendekati 150 triliun. Itu bom meledak. Menurut saya Pak Prabowo harus mengendalikan. Pinjol ya Pak? Iya. Harus mengawasi betul pinjol ini, jangan terlalu bebas. Berarti kalau bagian dari yang satu tadi yang sekarang sedang ditangani oleh Pak Prabowo ya, dengan ekspor satu pintu, underpricing sama under invoicing. Itu sebenarnya berapa sih Pak nilainya kalau Pak Said Didu? Kalau Pak Prabowo waktu saya ketemu dia menyatakan itu selama 20 tahun 15.000 triliun. 15.000 triliun. Hanya under invoice. Under invoicing. Hanya under invoice. Nah, padahal ada 5 pelanggaran di situ. Nah, pengendalian ini ada 5 pelanggaran loh yang mau dikendalikan. Under invoice, transfer pricing. Transfer pricing itu contoh beginilah. Gimana itu Pak? Gampangnya Pak? Contohnya begini. Saya dapat info, pabrik pulp di Indonesia yang terbesar itu punya anak perusahaan di Taiwan. Laporan ekspor ke Taiwan itu adalah serbuk kayu. Padahal yang diekspor adalah pulp. Artinya pajaknya turun kan? Oh iya, karena harganya lebih murah. Itu kan transfer pricing. Nah, terus di sana sudah lain jenis. Bukan ini kode ekspor ini. Kodenya kode ekspor yang dirubah. Ini kode ekspor. CPO yang diekspor dia menggunakan POME. POME itu limbah. Ini kan pengubahan kode ekspor. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, transfer pricing harga 100 di sini laporkan di sana 50. 50 di sini padahal harga 100 itu transfer pricing. Ini kalau under invoice ke perusahaan lain bebas tapi nah ini hampir Singapura semua. Yang ketiga penyelundupan. Penyelundupan tuh diekspor 100 dia bilang 10. Yang ini adalah rekayasa keuangan. Karena semua itu maka dianggap keuntungannya hanya 3%. Padahal untuk mengurangi pajak. Jadi 5 hal yang mau dilakukan berantas Prabowo dengan satu pintu. Satu, under invoice, transfer pricing, kemudian perubahan HS code, kode ekspor, keempat adalah penyelundupan, yang 5 rekayasa keuangan. Wow, ini ngeri semua ini ya. Nah, ini harus kita buka ke publik, karena publik Pak Prabowo nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya. Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. Wah, ini serem ini kata kunci. Karena begini, pada saat ini saya dapat info ada 2 menteri yang menolak ini diberlakukan. Waduh. Makanya kemarin kan hampir diundur kan. Iya.
Dan saya tahu itu, menteri itu memang dia pelaku selama ini. Waduh. Pelaku selama ini. Iya. Berarti selama ini Pak Prabowo katanya mendapat laporan justru dari tempat negara yang mengimpor barang dari kita. Iya. Dari luar. Bahwa itu Dari kok luar. catatannya segini gitu. India, Amerika gitu ya. Waktu saya ketemu dia menyatakan, saya kan tanya, Pak, datanya dari mana Bapak dapat? Ya ini setelah saya presiden baru bisa dapat. Saya sudah menduga dari dulu, tapi setelah presiden saya dapat datanya. Nah itu mungkin alasan Pak Prabowo keliling-keliling Enggak juga. negara. Enggak juga. Itu lain ya. Lain. Dan Pak Prabowo punya nama. Iya. Nama semua orang pelakunya itu, namanya, dan disebutkan namanya. Saya. Oke. Ada Dia tahu daftarnya. semua namanya, pelakunya siapa, berapa jumlah yang dilakukan, itu punya. Jadi ya udahlah. Saya pikir orang-orang ini udahlah, bertobatlah demi negara ini. Iya. Nah, satu lagi nih Bang. Siap. Satu lagi orang mengkritik. Kalau misalnya ada badan yang mengatur ekspor satu pintu, seberapa besar orang ini atau badan ini bisa dipercaya? Ini pertanyaan lagi nih. Iya. Karena ini ngomongin terkait dengan BGN ya. Iya. Yang satu kamar tadi ternyata ada di situ Ternyata di busuknya situ. gitu. Kan yang saya katakan, problem besar Prabowo mengangkat orang kan karena variabelnya tunggal, loyalitas. Iya, Oke. oke. Itu yang harus diubah sekarang. Oke. Utamakan integritas. Kan selalu Prabowo menyatakan, saya punya nasionalisme, saya punya Oke. patriotisme, saya punya integritas. Kenapa Bapak mengangkat orang hanya faktor loyalitas? Oke. Atau faktor penjilat? Kan dua hanya yang Iya. penjilat, walaupun habis memaki-maki, ya kan? Cobalah saya biasa juga. Iya. Teman kita Hasan Nasbi, kan maki-makinya kepada Pak Prabowo kurang apa? Iya. Tapi Iya. balik menjilat, maka berkantorlah di istana. Nah, Oke. nah kalau Pak Prabowo menimbulkan kepercayaan, maka gunakan dulu 3 kriteria ini. 1, integritas. 2, Nomor 1 nih ya. nasionalisme. Iya. 3, patriotisme. Orang yang punya kriteria ini pasti loyal terhadap program yang bagus. Oke. Tapi tidak akan menjadi penjilat. Karena dia akan menyatakan A bilang A, B bilang B. Integritas ya. Integritas. Itu nomor 1 ya. Nomor 1, Oke. patriotisme, nasionalisme. Karena ini juga Iya. penting. Meritokrasi gimana Bang? Nah, meritokrasi perlu, tapi itu kalau udah pakai ini pasti meritokrasi. Iya. Karena nggak mungkin orang ujuk-ujuk, Oke. ya kan? Iya. Pasti meritokrasi terjadi. Kalau udah menyatakan integritas, kompetensi, itulah. Nah, kalau Pak Presiden mengangkat orang-orang seperti itu, maka publik akan percaya. Publik akan percaya. Nah, sekarang kalau belum ketemukan orang seperti itu, maka juga jangan berikan kewenangan terlalu besar terhadap satu pintu ini. Oke. Karena saya pikir hanya mengatakan kerjamu hanya mencatat. Oke. Said Didu mau ngekspor kemana, barangnya apa, jumlahnya berapa, Iya. harganya berapa. Itu aja tugasmu. Dan laporkan tiap hari. Kalau udah oke semua, oke, go. Itu aja. Jangan ikut dijual kemana. Nanti ikut main juga Tidak nanti. boleh Anda menentukan Anda menjual kemana. Terserah. Iya. Kalau barangnya Said Didu mau dijual kemana, terserah Said Didu mau jual kemana. Iya. Harga tidak boleh jauh terlalu rendah dari harga internasional. Iya. Karena hampir semua komoditas yang mau dikontrol ini, harganya bisa kita cek setiap saat. Iya. Harga CPO kan tiap hari kita bisa Iya. tahu. Betul. Harga Internasional ya. harga internasional. Iya. Jadi tidak ada masalah tentang harga. Tapi jangan ikut cawe-cawe. Siapa tuh ikut cawe-cawe juga. Pakai kapal si A, Oh iya. ya kan pakai bank si B, harus jual kemana? Itu nggak boleh. Oke. Itu nggak boleh. Tugasmu hanya mencatat agar tidak terjadi penyimpangan, agar ekspor yang terjadi memang harga yang wajar, Iya. jumlah yang pasti tidak dirugikan, dan uangnya masuk ke Indonesia. Kan itu aja. Iya. Iya. Dan itu langsung dikontrol presiden. Nah, tidak perlu. Kan Tidak saya perlu. begini, kita punya udah lama puluhan tahun namanya Kantor Pemasaran Bersama CPO. Oke. Dan itu kan udah berlangsung, tidak ada kejadian apapun. Selalu semua PTP menjual di situ. Iya. Lelangnya tiap hari. Iya. Nggak ada masalah. Dan tidak mencampuri mau dijual kemana. Iya. Tidak mencampuri. Nah, tapi kalau Anda belum mengangkat orang yang saya akan tadi, punya kompetensi, integritas, nasionalisme, patriotisme,
itu di situ, maka jangan terlalu berikan kewenangan. Tapi memang harus dilarang, jangan dia berubah menjadi pedagang. Perantara, jangan. Dia hanya tukang catat. Menjaga. Iya, benar-benar. Karena potensinya banyak ya untuk kecolongan lagi kalau dia sampai. Ya itu banyak kan begini. Sampai orang ke itu semua lini. Tahan tekanan. Iya. Dan mafia kan jago. Betul. Oh iya. Ya, itu dia. Udah puluhan tahun jadi kan saya di situ. Udahlah. Kayak yang lama sekali itu kan kasus tentang impor minyak yang dikoordinir oleh Reza Khalid puluhan tahun kan. Iya. Kan saya paham betul bagaimana permainan di situ. Iya. Dan mohon maaf aja. Itu bisa diubah lewat aturan DPR, undang-undang. Mereka bisa ubah. Jadi menurut saya Pak Presiden ini mengeluarkan itu karena ini memang ikutan mereka. Ikutan. Itu saya kasih contoh ya. Kasus dulu saya pernah diusir membahas tentang mekanisme impor BBM. Saya ikut membahas. Saya maunya harga BBM yang beli Indonesia adalah memilih spot pasar dunia yang paling murah. Termasuk dimasukkan undang-undang bahwa harga tuh MOS plus alpha. MOS itu harga rata-rata Singapura. Ditambah alpha. Jadi berapapun harga Singapura kita beli. Nah, yang mengatur harga Singapura Reza Khalid. Nah, saya sampai jam 11 malam datang tuh Menko mengusir saya. Saya minta saya duduk keluar. Ini pemerintah punya sikap begini. Bayangkan. Gitu ya. Bayangkan itu. Jadi udahlah, saya kan paham betul kelakuan mereka. Jadi nggak usahlah teriak-teriak bersih. Udahlah, aku tahu lah. Tapi orang-orang yang berani kayak abang ini kan jarang, Bang. Iya. Gimana nyarinya yang tadi kriteria untuk posisi yang sangat strategis sekarang ini? Ada orangnya nggak, Bang? Banyak orangnya. Banyak. Orang. Cuma di Indonesia itu kan repotnya begini ya. Yang tahu tidak mau bicara, yang tidak tahu banyak bicara. Kebalik-balik ya. Kebalik-balik. Harusnya betul. yang tahu, yang banyak bicara dan berani mengemukakan apa adanya gitu loh. Dan jangan orang itu dikriminalisasi, diapa-apain. Ya kalau saya sih memang udah cuek aja, terserah aja. Udah lillahi ta'ala ini kalau Bang Said ya.